Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih buat pelayanannya. Biar nama Tuhan ditinggikan. Hari-hari ini kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Tuhan sedang memulihkan pujian penyembahan di tempat ini. Dan Tuhan sedang membangun kembali mesbah doa. Mesbah Tuhan yang ada di setiap pribadi kita. Bahkan mesbah keluarga. Tuhan sedang berbicara buat gerejanya di GBI Keluarga Kerajaan Allah. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kembali dan berlari-lari mengejar itu. Mari kita sebelum masuk kepada firman Tuhan. Saya ajak kita baca yang tidak asing lagi. Moto daripada firman Tuhan yang harus disampaikan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini firman yang tidak bisa lari dari siapapun yang berkhotbah di tempat ini. Harus mengucapkan ini supaya kita semua, saya bahkan Bapak Ibu semua dipakai Tuhan. Mari kita baca keras-keras bersama-sama. 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Dan ada di Ibrani 3 kalau nggak salah ayat 15 yang berkata, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, janganlah keraskan hatimu. Puji Tuhan hari ini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Jadi firman Tuhan itu mendidik saya, mendidik kita semua. Membawa kita mengenal Tuhan ke arah yang lebih lagi. Setiap hari ada hal-hal yang luar biasa Tuhan mau bawa kita mengenalnya lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, pasti kita merasakan keintiman yang begitu dengan Tuhan. Hari-hari ini semua pengerja Tuhan harus ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi, karena pagi-pagi benar adalah waktu yang Tuhan memberikan contoh buat kita. Dia naik dan dia berdoa. Jadi kita mau berikan waktu kita yang terbaik di pagi hari, yang paling pagi sekali. Kita mau datang bersekutu bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya mau bagikan. Sebenarnya saya hari ini diganti Pastor Niko. Karena saya ini biasa. Setiap ada jadwal, bagaimana caranya saya mengelak. Supaya saya tidak berkhotbah. Saya bilangnya saya pendoa. Tapi akhirnya Tuhan baik, saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya bisa ada di sini bukan kayak saya lebih bisa dari Bapak Ibu. Tapi saat ini Tuhan sedang memakai kita semua. Dan saya dipercayakan. Terima kasih buat Pastor Niko yang menjadwal. Nah, saya bilang sama Pastor Niko bahwa saya belum dapat. Dalam beberapa minggu ini saya minta Tuhan kalau saya harus menyampaikan sesuatu, saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau enggak saya susah untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, blank. Dan beberapa hari kemarin saya sudah tahu bahwa saya pasti digantikan Pastor Niko. Tapi Tuhan selalu berbicara. Waktu firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Ibu Mega di sini, waktu kita menyembah, Tuhan berbicara. Waktu firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Blue di rumah kami, waktu ada doa, Tuhan berbicara. Dan waktu pagi Tuhan bilang, apakah belum cukup aku berbicara kepada untuk engkau sampaikan. Bukan karena pintarmu. Kamu selalu mengelak karena kamu takut gak bagus khotbahmu, apanya. Tapi Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Bukan kemuliaanmu tapi kemuliaan Tuhan. Saya berkali-kali ditegur oleh Tuhan. Tapi saya bandel. Saya bilang Tuhan saya gak mampu. Tapi hari ini doakan supaya saya memampukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeremia 1 ayat 4. Mari kita baca bersama, ini yang saya dapatkan. Yeremia 1 ayat 4. Buat kita semua juga yang ada di rumah, mungkin belum tahu kita udah onsite. Ya, jam 10 adalah bagian barat ya. Jam 8 bagian timur. Jam
6 sore campur-campur. Bisa barat, timur, bahkan anak-anak muda, bahkan pekerja yang belum beribadah. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, mana? Janganlah takut. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Terus, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Ada 4 poin yang kita lihat di sini. Yeremia ini dipanggil Tuhan menjadi nabi Allah. Ya mungkin semua udah tahu, sejak dia masih ada dalam kandungan ibunya. Dan dia ada di kerajaan Yehuda, di kerajaan selatan Yehuda. Dia memerintah bersama di bawah pemerintahan Raja Yosia itu 40 tahun. Waktu itu Tuhan memanggil Yeremia untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel. Dia bilang di dalam ayat ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Karena sepanjang masa pemerintahan Raja Yosia ini, terdapat kebobrokan yang luar biasa di dalam pemerintahan ini. Mereka mengadakan politik bagaimana supaya menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan mau pakai, kenapa Allah pakai Yeremia? Ya. Kenapa Allah memakai dia? Karena Allah sudah menentukan seperti kita. Kenapa Allah memakai semua kita para pengerja Tuhan? Dari kandungan ibu kita, saya percaya kita sudah dipilih Tuhan. Amin. Engkau pendoa, engkau pengkhotbah, engkau WL, pemusik. Dari kandungan ibu kita seperti Yeremia, Tuhan sudah memakai kita. Sampai hari ini kalau kita ada di sini, tidak ada karena kekuatan kita. Karena Tuhan yang pilih. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pada masa itu, kerajaannya itu semua pemberontak, Bapak Ibu. Pemberontakan terhadap Allah. Ya, sehingga mereka tuh melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Sehingga di ayat yang ke-10 tadi Tuhan bilang apa? Ada 4. Aku pemakai Yeremia untuk mencabut dan merobohkan. Sama halnya dengan dunia hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengerti akan kondisi hari-hari ini, kita lihat. Dunia sudah tidak ada lagi yang namanya satu kepastian, benar? Tadinya semua kita merasakan aman, damai, nyaman dalam segala hal. Dalam bekerja, dalam beribadah, kita disuguhi segala sesuatu yang spektakuler. Sehingga kita melupakan akan kehadiran Tuhan. Zaman Yeremia ini mereka sudah kehilangan yang namanya hadirat Allah. Hamba-hamba Tuhan tidak lagi peka terhadap kehadiran Allah. Sehingga ada yang bertanya, di manakah Allah kita saat ini? Waktu Tuhan memakai Yeremia untuk mencabut dan merontohkan. Kenapa? Dilihat kondisinya semakin parah. Hamba-hamba Tuhan tidak lagi merasakan bahwa Allah sudah meninggalkan Israel. Allah sudah meninggalkan tempat mereka. Mereka tidak lagi merasakan. Sehingga Yeremia tampil. Dia mencabut dan merobohkan. Tuhan pakai kita hari-hari ini seperti di Yeremia ini. Tuhan pakai anak-anak Tuhan.
kita akan tampil membawa pertobatan. Ada seruan pertobatan karena kita punya kuasa yang dikasih Tuhan untuk mencabut dan merontohkan. Mencabut setiap kefasikan yang kita lihat hari-hari ini. Merontohkan apa yang membuat menghalangi kita datang kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, zaman ini sudah luar biasa. Orang yang biasa bekerja, yang nyaman di kantor, sudah tidak nyaman lagi, benar. Pekerjaan kami kemarin peresmian kantor baru, saya bilang gini, bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa meresmikan kantor yang baru. Karena di luar sana boro-boro kantor baru, kantor yang lama pun tutup. Kalau hari ini kita masih dipercaya Tuhan dan bisa on-site seperti ini, bersyukurlah. Mari bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kita mencabut setiap kefasikan dunia ini. Dan sekarang kita berada di mana? Kalau visi Tuhan dari Bapak Gembala, visi Tuhan yang diberikan kepada Bapak Gembala, para hamba Tuhan, para pendoa di tempat ini. Mari kembali kepada Tuhan. Di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari masuk dalam penyembahan yang benar kita kepada Tuhan. Di mana kita hari-hari ini? Benar enggak kita hari-hari ini ada dalam penyembahan? Benar enggak kita intim dengan Tuhan? Benar enggak kita merasakan bahwa segala sesuatu seakan-akan sudah tawar. Segala sesuatu seakan-akan sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi benar enggak kita berlari-lari kepada Tuhan? Kehimpitan, ya, penyakit. Hari-hari ini kita lihat di dalam Facebook, di dalam IG kita, setiap hari ada ucapan-ucapan yang luar biasa. RIP, lagi innalillahi. Teman terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Begitu banyak dalam satu hari, saya percaya semua punya kerabat ada yang ditulis innalillahi. Ditulis lagi RIP, ditulis lagi selamat jalan, pasti ada. Di mana kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Seruan Yeremia ini untuk mencabut dan merobohkan. Apakah kita peka? Ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama seruan pertobatan dari Yeremia buat bangsa Israel waktu itu. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Waktu mereka meninggalkan Tuhan, hadirat Tuhan tidak ada di sana. Dan tidak ada lagi yang namanya peka terhadap apa yang Tuhan mau. Tapi yang kedua kita lihat. Unsur yang pertama tadi. Unsur yang namanya saya kasih nama di sini. Penghukuman. Allah memakai Yeremia untuk penghukuman dan memulihkan. Yang satu unsur memulihkan. Unsur penghukuman dan malapetaka. Mencabut dan merompohkan di ayat yang 12 sampai ke 18. Mereka selalu mengandalkan kompromi, politik busuk sampai Allah meninggalkan mereka. Dan demikian kita hari-hari ini. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda zaman hari-hari ini, mari datang masuk kepada unsur yang kedua. Unsur yang kedua saya tulis di sini adalah unsur pemulihan. Amin. Unsur apa Bapak Ibu? Dibilang di ayat 10b, yaitu menanam. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Yang B-nya untuk membangun dan menanam. Maukah Bapak Ibu hari-hari ini kita membangun iman percaya kita dalam penyembahan dan keintiman kita kepada Tuhan? Seberapa kita yang mau? Haleluya. Seberapa kita yang hari ini doa pagi-pagi benar kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia dalam kerinduan. Mana tangan-tangan yang terangkat? Haleluya, berikan tepuk tangan dulu. Membangun dan menanam. Janji Tuhan bagi Yeremia untuk membangun dan menanam. Mari kita baca di ayat yang ke-19.
Waktu kondisi yang luar biasa ini datang, Tuhan berjanji gini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Kondisi yang luar biasa jahatnya akan bisa datang memerangi kita. Kehidupan kita juga mungkin memerangi kita. Sakit penyakit kita mungkin memerangi kita. Pekerjaan kita juga mungkin memerangi kita. Orang tua, keluarga, bahkan sekeliling kita mungkin memerangi kita. Tetapi tidak akan mengalahkan kita. Amin. Tidak akan mengalahkan kita. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita nggak baca firman, apa kita bisa mengerti ini? Kalau kita tidak ada dalam hadirat Tuhan, apakah kita bisa mengerti bahwa Tuhan melepaskan kita dari sampar malam? Tidak. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kita pasti tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita buta. Kita nggak tahu, karena waktu kita menyembah itu adalah kompas kita untuk Tuhan mengarahkan setiap jalan-jalan kita. Jalan-jalan itu benar Bapak Ibu. Jalan-jalan itu benar membawa kita dalam satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih lagi. Saya lihat Bapak Ibu ya, hari-hari ini kalau kita berbicara di work from home, revival from home, di doa puasa kita sedang berbicara tentang keintiman. Semalam saya bagikan keintiman. Apa itu keintiman menurut Pak Dolo? Kata Pak Gembala tadi harus interaksi. Apa Pak Dolo keintiman itu Pak? Ya, ada relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi keintiman kita dengan Tuhan adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita untuk menyembah Tuhan? Hari-hari ini saya percaya semua hidup dalam masalah. Di kantor ada masalah, benar ya? Pak Dolo ada masalah, Bu Blu ada masalah. Semua kita ada masalah ya. Di rumah Opung ada masalah enggak? Ada. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Yang penting apa namanya? Masalah. Setiap masalah, setiap hari masalah itu mengejar kita. Tapi saya mau ajak kita buka seperti pemazmur ya. Saya mau ajak kita buka di Mazmur 42. Waktu kita intim dengan Tuhan, kita tahu waktu masalah itu datang Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan. Kalau di luar Tuhan dibilang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh sudah saya praktekkan Bapak Ibu, di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kenapa saya mengajak kita untuk mari masuk dan tinggal di dalam Tuhan. Supaya dia ada di dalam kita. Kita baca Mazmur 42. Penyembahannya memiliki kerinduan seperti nyanyian tadi. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terus, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Terus, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ini poinnya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Ngerti gak baca yang 4? Coba kita baca semua bersama-sama. Ini yang luar biasa. Ayat keempat. 1, 2 ya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dan mendapatkan manusia. Melalui mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang merayakan
perayaan. Amin. Waktu kita ayat sebelumnya dibilangnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mata itu berbicara tentang apa? Keagungan Tuhan yang kita naikkan. Air mata berbicara tentang apa? Beban hidup, masalah hidup. Ada banyak orang yang punya masalah tapi tertawa, banyak. Ada juga karena dia sudah dalam dengan Tuhan. Ada masalah dia tertawa kepada masalahnya. Ada banyak orang yang masih menangis setiap pagi dan malam sepanjang hari. Orang berkata, di manakah Allahmu? Hari-hari ini kesulitan menghimpit kita. Pemazmur mengajak kita seperti rusa. Di ayat yang pertama tadi ya. Seperti rusa Bapak Ibu. Seperti rusa yang merindukan sungai. Saya belajar sedikit tadi, saya lihat searching. Rusa itu binatang yang paling lincah dibuat Tuhan. Kekuatannya ada di mana? Kakinya. Rusa itu binatang yang larinya paling cepat. Dan waktu rusa itu meloncat, bisa sekali meloncat. Rusa itu 10 meter dia bisa melintir, meloncat, melewati kita. Tetapi binatang yang paling kuat sekalipun, rusa itu punya yang namanya kelemahan. Rusa itu sekali berlari, dikejar, dia langsung lemah. Dia gak berdaya lagi. Waktu rusa ini lemah, rusa tahu mencari tempat untuk mencaskan kekuatannya kembali. Caranya apa? Rusa akan berlari mencari tempat yaitu sungai. Di mana dalam sungai itu ada air. Dan waktu rusa itu dikejar oleh musuhnya, dia akan lari mencari yang namanya ada pusat. Ada yang namanya air. Waktu rusa melihat air, dia langsung merendamkan tubuhnya ke dalam air. Dan musuhnya tidak akan bisa menjangkau lagi dia di air. Waktu dia masuk ke dalam air, baru dia minum. Yang kedua dia baru minum. Waktu ada di dalam air, kekuatan rusa itu pulih kembali. Bagaimana dengan kita? Pemazmur ini luar biasa, dia pakai rusa untuk mencontohkan kita. Jiwa rusa, dibilang gini, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Seperti rusa waktu dikejar musuh, waktu mengalami kelemahan, dia ingin mencari tempat yang bisa membuat dia kuat kembali. Di manakah tempat itu? Di dalam air. Bagaimana dengan kita? Di sini di ayat yang kedua ya. Waktu rusa mencari air, dia akan menggelamkan tubuhnya. Sebanyak-banyaknya dia akan minum. Dan dia waktu keluar dari air, dia mendapat kekuatan yang baru. Suhu tubuhnya mulai naik dan kekuatan pulih kembali. Untuk siap dia menerkam bahkan menghalangi segala musuh-musuh. Dan juga seperti seorang pelari. Kehausan yang seperti rusa ini, pemazmur menggambarkan yang harus hari-hari ini kita ada di dalam pencarian kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Penyembahan kita. Waktu penyembahan kita biasa-biasa, pasti kita juga merasakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Waktu keintiman kita tidak seperti rusa yang merindukan air. Waktu penyembahan kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan inginkan apa Bapak Ibu? Penyembahan kita penyembahan yang merindukan Tuhan. Yang merindukan hanya Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Penyembahannya seperti apa? Yang pertama kita harus ada di dalam Tuhan. Waktu kita ada di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana cara kita menyembah yang terbaik. Penyembahan yang merindukan Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Begitu juga jiwa kita. Coba kita nyanyi dulu. Gimana yang awal lagunya? Rindu sungaimu. Resapi kata-katanya coba. Rindu engkau
hadiratnya. Ketika kita bernyanyi tanpa kita merindukan hadiratnya, tanpa kita mengejar hadiratnya, akan ada perbedaan. Ketika kita mengangkat Yesus, hati kita rindu untuk mendapatkan hadiratnya, untuk mendapatkan hatinya. Pasti ada perbedaan Bapak Ibu. Saya saksikan waktu seringkali kita tidak bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena masalah kita, karena kita mau doa-doa kita yang terutama Tuhan kabulkan. Yang kedua, karena masalah kita mau putuskan lewat keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan mau ngajari kita seperti Maria dan Marta. Waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Ada dua respon yang berbeda. Waktu Yesus datang mendapati Maria, Maria bilang, seandainya engkau datang dari tadi, pasti Lazarus tidak mati. Tapi waktu dia mengungkapkan itu, dia dengan penuh penyerahan. Perlu kepercayaan. Waktu Marta menghampiri Yesus, dan dia datang terlambat dan dia marah-marah kepada Yesus. Coba kalau engkau datang dari tadi, Lazarus tidak mungkin meninggal karena engkau terlambat. Makanya Lazarus mati. Ada dua pribadi, Maria dan Marta. Respon mereka terhadap Lazarus, kematian Lazarus yang berbeda. Maria tahu memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Maria tahu bertanya dan memberikan penyembahan yang terbaik. Waktu Yesus masuk, Maria datang tersungkur dan mencium kaki Yesus. Apa arti penyembahan? Waktu Maria datang dan mencium kaki Yesus, dia benar-benar memberikan 100% kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencium kaki Yesus. Penyembahan adalah seperti orang mencium dalam konteks Maria. To kiss, mencium. Dia mencium kaki Yesus. Dia memberikan penyembahan yang terbaik. Waktu Yesus melihat respon Maria, Yesus bilang apa? Antarkan aku ke tempat kuburan Lazarus. Waktu penyembahan Maria yang sungguh benar di hadapan Tuhan menggugah hati Yesus. Yesus ajak, ayo antarkan aku ke kuburan Lazarus. Apa kata Yesus? Saat dia sampai di kuburan, dia bilang apa? Seperti waktu itu Pak Gembala bikin drama ya. Lazarus keluar. Penyembahan menggugah hati Yesus. Penyembahan hadiratnya, penyembahan mendatangkan hadirat Tuhan. Waktu hadir Tuhan di situ dan hatinya tergugah, maut pun bisa dia ubah menjadi kehidupan. Dia berkata, Lazarus keluar kau. Dan Lazarus keluar. Artinya dari yang mati bisa hidup oleh karena penyembahan yang menggugah hati Yesus. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita paksakan diri kita. Kalau kita gak bisa ada dalam hadirat Tuhan, kalau kita belum bisa menyembah. Mungkin orang bilang gini, harus jam 10 pagi, harus jam 4 pagi, harus jam 5 pagi, yang kurang kerjaan ya Pak Gembala ini. Kalau engkau belum mengerti, dibilang ketaatan mendatangkan berkat.
ikuti saja. Paksa mungkin untuk penyembahan kita yang pertama, keintiman kita masih bersungut-sungut. Ingat, bersungutan itu tidak akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Marta tidak mendapat tempat yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Marta bersungut-sungut. Coba kalau Pak Gembala gak suruh. Kan bisa aku bangun pagi jam 5, jam 6. Coba kalau Pak Gembala gak suruh ikut revival from home. Kita kan bisa makan enak, makan ini, makan ini. Coba kalau kita gak disuruh untuk doa puasa. Kan enak. Marta punya respon yang bersungut-sungut. Respon kita terhadap Tuhan harus seperti Maria. Saya mengajak kita hari ini, mari miliki respon yang seperti Maria, memberikan yang terbaik. Sehingga Tuhan memberkati penyembahan yang dia naikkan. Sampai anugerahnya, waktu Tuhan berkenan dan hati Tuhan tergerak untuk menerima doa daripada Maria, maut pun tidak bisa menghalangi anugerah Tuhan. Maut pun tidak bisa menghalangi anugerah Tuhan. Dan hari itu anugerahnya besar. Lazarus dibangkitkan. Pada hari keberapa itu Pak Dolo? Pada hari yang bukan hari yang ketiga, hari yang keempat. Kenapa hari keempat? Karena tradisi orang Yahudi itu, kalau hari ketiga katanya, ini karena masih hangat-hangat nih tentang Oma. Hari ketiga itu menurut tradisi orang Yahudi, mayatnya, rohnya itu masih ada di dalam rumah. Kalau hari yang keempat sudah hancur, sudah mulai membusuk. Kenapa Tuhan hadir pada hari yang keempat? Karena Tuhan mau memperlihatkan bahwa Dia Allah. Allah kita Allah yang ajaib. Dia sanggup mengadakan yang mustahil itu. Untuk tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membangkitkan orang yang secara nalar manusia itu sudah busuk. Dia hanya panggil Lazarus. Dia merontokkan. Kenapa hari yang keempat? Waktu hari keempat supaya pikiran kita sebagai manusia ini dirontokkan. Seringkali kita pakai hitung-hitungan, akal-akal kita. Tapi hari keempat sudah di luar nalar orang Israel. Bahwa Lazarus harusnya sudah membusuk. Tetapi hari itu Lazarus bangkit, menunjukkan bahwa Allah penolong kita. Dia dapat membangkitkan yang mati karena anugerahnya. Hari ini apa kita yang mati? Ada yang mati? Mati rohani. Itulah sebabnya Dia pakai kita seluruh hamba-hamba Tuhan di sini. Menyerukan seruan pertobatan, menyerukan seruan penyembahan yang luar biasa. Mengembalikan kita, mengingatkan kita kembali untuk kasih Tuhan yang mula-mula. Kasih di mana kita pertama kali mengenal Yesus. Kita menggebu-gebu ada dalam hadirat Tuhan. Semuanya waktu kemanapun kita menceritakan Tuhan. Tapi adakah hari-hari ini di mana kita menceritakan Tuhan? Apa karena kesusahan kita lupa menceritakan kebaikan Tuhan? Apa karena kesibukan kita cari uang, kita lupa menyembah Tuhan? Kita kasih yang Pak Jolok bilang receh-receh di hadapan Tuhan. Hari ini ingat, Tuhan berperkara atas GBI Keluarga Kerajaan Allah. Bukan satu kebetulan kalau Dia bilang pulihkan Pondok Daud di tempat ini. Ada hal-hal yang mau Dia bangkitkan di tempat ini. Karena hari-hari ini kita nggak tahu seberapa pun engkau di rumah. Waktu berdoa, waktu firman Tuhan dinyatakan, waktu live streaming. Apakah benar engkau datang memberikan penyembahanmu yang benar di hadapan Tuhan? Indikasinya kita bisa lihat Bapak Ibu. Kalau ibadah minggu saja engkau malas, saya tidak percaya kalau engkau ada mesbah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ibadah doa puasa saja engkau malas, indikasinya bahwa hubunganmu dengan Tuhan tidak menjas. Karena Tuhan ingatkan saya, berhenti menuduh. Roh penuduh itu berhenti.
Merasa tertuduh itu berhenti. Stop. Waktu itu saya berdoa, saya bilang, stop rasa tertuduh diri. Stop rasa terhakimi. Tapi majulah. Bangkitlah. Sehingga iblis tidak bisa menghakimi engkau. Kuasa itu bekerja atas engkau. Dan kau bangkit. Waktu ibu belum khotbah di rumah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya malam-malam. Stop. Berdoa. Minta stop setiap roh penuduhan diri. Merasa tertuduh. Merasa terhakimi. Stop hari ini. Datang kasih Tuhan yang terbaik. Dalam penyembahan dia mampu merubahkan hidup kita. Dalam penyembahan kita yang benar dia mampu membuat sampah menjadi emas. Percayakah Bapak Ibu? Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita tidak bermain-main dalam penyembahan. Waktu Lazarus bangkit di hari yang keempat itu menunjukkan Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Pekerjaan kita, apapun, jabatan kita, kesehatan kita yang kita banggakan. Aku tidak ada komorbid. Ya sekarang kan banyak gitu ya Bu. Ya Pak, aku gak ada komorbid, aku gak takut sama corona. Kita sedang menguat, kita sedang memperhamba, mempertuhankan diri kita sendiri. Yang sana yang harus takut, yang ini yang harus takut karena dia ada penyakit bawaan. Hari-hari ini hanya ada satu tangan, yaitu tangan pengharapannya daripada Tuhan. Dia yang akan memegang kita, dia akan membawa kita from glory to glory. Dia akan bawa kita naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Kalaupun hari ini sakit kita belum sembuh Bapak Ibu, kita semua pasti punya penyakit. Tapi tidak penyakit itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa untuk penyakit kita dan belum sembuh, ingat, bukan waktu kita. Ada dibilang waktu manusia seringkali mau semua jawabannya kronosnya manusia, kronosnya bumi ini, waktunya bumi, waktunya Tuhan tidak dipakai. Tapi kalau kita hari ini penyakitmu mungkin belum sembuh, Tuhan taruhkan supaya kau tetap bergantung pada tangan pengharapan itu. Tangan itu yang selalu akan memegang kita. Kita bisa berkata karena penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan sakit maha aku ini tiap hari menggerogoti aku. Tapi aku percaya Engkau Jehovah Rafa. Engkau penyembuh. Engkau penyembuh bagiku. Saya sampai saat ini kadang naik, kadang turun asam lambungnya. Saya percaya. Kalaupun Tuhan belum menyembuhkan aku tetap percaya Dia Allah yang ajaib. Dia penolong dalam hidupku. Dia kekuatanku. Dia kota bentengku. Bapak Ibu, kalau kita dikasih satu persoalan, itu artinya Tuhan mau buat kita supaya kita naik kelas. Benar? Saya saksikan bahwa ibu saya meninggal bulan lalu. Udah 45 hari, hari ini 44 hari. Saya sampai ke hari menjelang hari ke-40 belum bisa move on. Kelihatannya saya bersuka cita, saya paksakan diri. Setiap saya sendiri, saya lihat foto, saya pasti menangis. Saya malu kalau ada Pak Gembala. Tapi Pak Gembala suka, kenapa Mami menangis? Enggak, saya belum bisa move on. Saya belum bisa menerima. Sebenarnya hati ini sudah terima Tuhan. Tapi kok ada satu perasaan yang Tuhan sebentar lagi lah, sebentar lagi. Begitulah kita intim dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Harusnya lebih lagi. Karena orang tua kita itu pemberian Tuhan. Waktu Tuhan kasih saya 1 minggu di rumah, saya cerita. Saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, mencuci baju, mencuci sayur, potong bawang, cuci piring. Maaf bukan sombong, tapi memang tangan saya ini dari dulu alergi. Gak bisa pegangnya begitu. Sehingga Pak Gembala selalu bilang di rumah, hanya Bu Gembala saja yang gak bisa cuci piring. Kenapa? Daripada pulang, daripada malam-malam dia nanti teriak-teriak tangannya sakit. Sampai ini. Tapi Tuhan kasih saya, sakitnya minta ampun. Tiba-tiba Tuhan bicara,
Waktu kita intim dengan Tuhan, pasti kita dengar suara Tuhan setiap waktu. Saya lihat Tuhan, kok sakit. Tiba-tiba Tuhan ingatkan gini. Begitulah mamamu, begitu sakit di sini kan sudah luka karena kebanyakan tidur. Sini ada luka. Setiap hari perawat itu datang hanya mencukur dan menggunting. Betapa perihnya sampai dia gak bisa ngomong, tapi dia saya takut itu merintih kesakitan. Begitulah kalau belum kuambil mamamu, betapa perihnya kesakitannya. Yang terbaik waktunya sudah kuberikan bagi kalian. Langsung hari itu tiba-tiba ada damai sejahtera turun ke atas hati saya. Dan saya berani bilang ini, terima kasih Tuhan. Aku percaya mama aku sudah ada di Taman Firdaus bersama Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menguatkan kami semua. Engkau yang menguatkan kami, Engkau menghiburkan kami. Supaya bagaimana cara kami hidup akan menentukan bagaimana cara kami meninggal nanti. Di mana kami berada. Hari itu, waktu sakit tangan ini, saya mengalami yang namanya kelepasan. Waktu kita sakit diizinkan apapun dari Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Percaya saja bahwa waktu ada persoalan datang, Dia memberikan kelepasan bagimu. Sehingga engkau berjumpa dengan Dia. Engkau tahu, rasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup. Kalau kita nggak pernah melihat masalah, kita nggak tahu benar nggak Tuhan itu ada. Jangan-jangan ada yang nggak tahu, benar nggak ya Tuhan ini ada. Akhirnya kan kalau masalah pindah dia. Dapat pacar pindah dia. Karena tidak ada yang namanya keintiman dengan Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Opung, kita merasakan Tuhan berbicara lewat apa? Persoalan hidup kita. Lewat apa? Penyakit kita. Dia mau melepaskan kita dari apa? Keterikatan kita dalam kesedihan kita. Dia lepaskan saya dalam kesedihan saya. Tiap hari lihat foto. Kemarin udah bilang move on. Lihat lagi, nangis lagi. Pak Gembala masuk. Tapi dia melepaskan kita. Hari ini saya mengajak kita. Kita lihat lagi ke Mazmur. Pemazmur berkata tadi. Waktu kita datang memberikan penyembahan yang terbaik. Di masa yang sulit ini Bapak Ibu, saya tahu mungkin kita sedang kekurangan dalam hal ekonomi. Karena hari-hari ini ekonomi memang dihantam betul. Mungkin kita nggak punya duit Bapak Ibu. Sekian 1 menit. Saya nggak punya duit cash beberapa. Saya udah cerita di Revival from Home. Saya 3 hari minggu lalu itu berdoa. Gak pernah Bapak Ibu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh uang cash. Mungkin Pak Gembala gak pernah dengar aku berdoa minta uang cash. Tapi waktu saya menyembah Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan itu kan dekat, intim. Apa yang mau sampaikan silakan sampaikan. Tuhan tahu kok, lu minta ini untuk kemuliaanmu atau untuk kemuliaan Tuhan. Dia tahu kapan dia mau menjawab setiap doa kita. Ini doa perlu dijawab apa tidak, dia tahu. Tapi Tuhan tuh bilang, kalau engkau mengetuk, dia membuka. Aku ketuk hatinya. Tuhan, aku butuh uang cash. 2-3 hari apa aku berdoa itu. Saya percaya keajaiban itu pasti terjadi. Karena dia Allah yang ajaib. Waktu tiba-tiba saya tidur, adik saya telepon. Coba lihat WA. Waduh, udah tidur suruh lihat WA. Saya lihat, saya buka WA. Ternyata ada transferan 45 juta. Di bawahnya dia tulis. Belum siap. Dia tulis di bawahnya. Pakailah uang ini, kalau ada duit sudah jual tokomu, bisa ganti silakan. Kalau enggak apa-apa. Terus aku pinjam waktu di Oma sebelum pulang itu aku ada utang mengutang, kita biasalah kakak adik utang mengutang itu biasa. Pinjam uang cashnya 5 juta, dia tulis di bawah. Yang 5 juta ini
Udah anggap lunas, nggak usah diganti. Tidak pernah saya berutang dan saya memikirkan tidak usah diganti Bapak Ibu. Saya berhutang tetap saya memikirkan pasti kalau waktu saya punya uang saya akan ganti. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Hari itu saya bilang gini, Tuhan. Dan dia bilang juga di WA, bisa Bapak Ibu nanti baca WA. Karena saya gak mau bohong-bohong. Waktu saya berdoa, Tuhan sebut namamu. Kasih duit sama Lina. Bayangkan, waktu kita berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan dari hati kita. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan buat Bapak Ibu dan saya. Waktu kita menyembah dia dengan penuh kerinduan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia bilang, Tuhan sebut namamu dalam doaku. Hah? Terima kasih. Kadang-kadang kita udah berdoa gak percaya juga kan. Itu manusia itu. Harusnya kita bilang puji Tuhan. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu. Tiba-tiba toko saya yang ini sekarang kan penyewaan toko lagi mandek nih. Orang lagi gak pergi ke mall. Jadi stop. Ada Ibu Haji telepon. Mami, duit udah aku transfer ya. Segitu dulu. Ada beberapa yang transfer. Dan luar biasa. Sampai dengan detik ini saya percaya itu tabungan masih ada duitnya. Saya percaya lumbung-lumbungnya diisi penuh. Sampai meluap. Karena saya rindu. Waktu itu saya rindu Tuhan besok saya mau beri makan di jalanan. Waktu itu belum pegang duit. Duit cash belum pegang. Kalau kredit card ada. Tapi gak mungkin bayar nasi uduk pakai kredit card kan. Tiba-tiba dari kantor kasih saya. Bu ini ada sedikit uang duka. Jumlahnya pas dengan jumlah nasi yang saya pesan 100 porsi. Tuhan tahu, amin. Percayakah Bapak Ibu akan keajaiban Tuhan? Waktu kita menyembah dia, dia akan merubah tangisanmu menjadi tarian-tarian. Percaya enggak? Kok kayak enggak percaya ya? Percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tangisan kita akan dirubah menjadi sorak-sorai. Ingat, penyembahan, keintiman kita dengan Tuhan akan merubah hidup kita. Maut pun tadi saya sudah bilang, maut pun tidak bisa menahan anugerah Tuhan. Sampai Lazarus bangkit. Artinya ada anugerah yang besar dia berikan buat Maria. Maka hari ini ada anugerah yang besar dia berikan buat Bapak, Ibu dan saya. Buat Opung, ada anugerah yang besar diberikan buat Opung-Opung. Buat anak-anak muda engkau yang masih menunggu pasangan hidup mungkin. Baik kerjaan. Ingat, dia sanggup memberikan yang terbaik kepadamu. Tepat pada waktunya. Melangkah dengan iman. Kita kembali ke pasal yang 42 ayat 4. Waktu persoalan ini datang. Waktu kita menunggu waktunya Tuhan. Bukan kronosnya kita. Waktu kita menunggu kairosnya Tuhan. Dia bilang apa? Yang keempat. Harus apa ya? Kita harus ngapain? 42 ayat yang keempat. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan? Aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, dalam kepadatan persoalan hidup kita. Waktu Tuhan pemazmur memberikan contoh, waktu dia air matanya siang dan malam karena masalah himpitan. Persoalan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dia bilang, di depan kepadatan manusia, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah. Melangkah kemana? Jemaat Tuhan dulu. Melangkah kemana? Melangkah ke rumah Allah. Dengan apa? Dengan sorak-sorai kemenangan dan nyanyian syukur.
dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia tidak penting sesibuk apa persoalan di pinggir kiri kanan kita. Tapi waktu masalah itu datang, dia tahu penyembahan yang benar dia naikkan kepadamu. Seperti Maria. Maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan berjalan maju di antara keramaian ini. Dia akan berjalan melangkah maju di antara kepadatan masalahmu. Dia akan berjalan maju dengan sorak-sorai, bukan dengan persungutan. Dan engkau akan melihat Allah turut bekerja bagi setiap orang untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mari kita bangkit.